Assalamualaikum semuanya, kembali di channel YouTube aku. Akhirnya setelah sekian lama lagi aku nggak bikin video, udah kayak hampir 1 bulan lebih gitu. Akhirnya aku punya waktu lagi untuk sharing tentang pengalaman-pengalaman aku yang sekarang ini lagi hamil, sudah menginjak 7,5 bulan. Jadi aku mau bahas ini buat kamu mungkin yang baru aja hamil, atau mungkin buat kamu yang kayaknya awam gitu untuk mengetahui apa aja sih yang mesti kita siapin gitu kalau misalkan menjelang persalinan atau apapun itu. Nah, yang pertama yang kayak aku share di Instagram aku pengen bahas tentang buku Pink yang mungkin semua ibu hamil punya, tapi ada beberapa teman-teman aku juga yang nggak punya buku ini. Karena buku Pink ini menurut aku tuh penting banget. Kenapa? Karena buku Pink ini itu kayak kita bisa memonitoring kesehatan kita dari awal kita periksa hamil sampai nanti kita melahirkan, anak kita lahir sampai anak kita tuh umur 5 tahun, semuanya itu terangkum dalam buku Pink itu. Jadi oh ya, yang belum tahu kayak apa bukunya, aku selalu simpen di dalam tas aku ini. Jadi kalau ada apa-apa aku langsung ambil aja di situ. Jadi suami aku udah tahu, jadi kayak di tas udah ada bukunya gitu. Jadi yang belum pernah lihat bukunya kayak apa, ya aku liatin. Tada! Seperti ini ya teman-teman. Jadi buku Pink ini namanya buku Pink sih, tapi sebenarnya ini buku KIA. Jadi KIA itu singkatan dari Kesehatan Ibu dan Anak gitu. Jadi buku ini penting banget aku bilang, karena apa? Dulu aku juga nggak paham gitu, kenapa buku Pink ini nggak boleh hilang, buku Pink ini nggak boleh sobek. Kalau cek-cek dikit lah nggak apa-apa ya, tapi kalau misalkan sobek jangan sampai sobek. Terus juga nggak boleh kita naruhnya sembarangan gitu. Jadi kita mesti jaga buku ini karena ini bermanfaat banget, sangat bermanfaat buat kamu yang mungkin baru pertama kali merasakan hamil, atau mungkin yang butuh banget panduan-panduan sederhana dan mudah dipahami. Ada di sini semua. Jadi di apa namanya sampul bukunya seperti ini. Sebenarnya sih ini udah edaran yang keberapa ya, karena aku punya buku ini 4 guys. Jadi setiap anak aku tuh aku punya. Sebenarnya satu ini tuh memang ada dalamnya tuh ada kayak buat gender gitu loh. Jadi ada buat cewek, buat cowok. Jadi satu, tapi karena kemarin aku mau dikasihnya 2, jadi ya dia dapat 2 gitu. Karena kan anakku kembar. Nah, di sini biasanya ada nama nama ibu, itu nama aku. Terus nama suaminya di belakang, di bawahnya. Nanti ketika anak kita lahir tuh akan ditulis di sini guys. Gitu. Jadi namanya nama anak kita akan ditulis di kolom ini. Nah, di buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak ini banyak banget panduan-panduan sederhana yang mudah dipahami, dan ini tuh edaran dari atau mungkin dibikin sama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi ini adalah buku dari pemerintah. Jadi makanya kenapa aku bilang ini penting, karena ini juga apa ya, mengedukasi kita semua, mungkin para ibu hamil yang baru aja hamil, atau mungkin yang awam banget sama pengalaman ilmu-ilmu tentang kehamilan dan sebagainya, seperti itu. Jadi buku ini nih ada tulisannya ya. Jadi ini lengkap dengan senam hamil, skor puji. Jadi ada senam hamil juga. Jadi ada gambar-gambarnya gitu. Kamu bisa ikutin di rumah step by stepnya. Terus jangan lupa juga untuk membawa buku ini setiap kamu periksa kehamilan ke puskesmas, posyandu, atau mungkin rumah sakit atau dokter spesialis kamu gitu. Nah, di buku ini jadi dalamnya itu sederhana banget, kamu bisa mengerti apa-apa aja yang ada di dalamnya. Nah, sedikit cerita, aku akan ceritain dulu pengalaman aku dengan buku KIA ini ya. Jadi di kehamilan pertama aku itu seperti biasanya lah ya, karena anak aku juga ketika waktu aku periksa USG dan sebagainya tidak ada masalah apa-apa. Jadi seperti layaknya ibu hamba yang lainnya, diisi dan sebagainya. Tapi ini pengalaman terjadi di kehamilan kedua aku gitu. Untuk kehamilan aku yang pertama, aku melahirkan di klinik kebidanan
Jadi aku di situ buku ini ditanyain. Nah, aku bawa dan akhirnya berguna juga karena di situ akan ditulis tentang kayak keterangan kelahiran anak gitu, dari jam berapa, terus berbadan berapa dan sebagainya. Itu ada di dalam halaman buku pink ini ya. Dia ada semua. Nah, di kehamilan kedua aku, buku ini tuh benar-benar berguna banget. Kenapa? Karena ada beberapa fasilitas kesehatan yang ternyata kita bisa dapetin itu secara gratis atau hampir gratis. Jadi gini, aku hamil kedua karena kembar, dan aku juga taunya telat di umur 7 bulan aku baru untuk ke dokter spesialis untuk USG dan sebagainya, karena aku pikir waktu itu nggak ada permasalahan apa-apa, jadi aku lebih santai. Setelah aku periksa ke dokter spesialis, ternyata aku hamil kembar. Nah, ketika aku datang untuk kontrol seperti biasa di puskesmas, karena aku fase ke-1-nya puskesmas ya, karena menurut aku kenapa aku ambil puskesmas, karena ya, puskesmas itu untuk opennya itu, bukanya itu kan rutin Senin sampai Sabtu, jadi kita bisa manage waktu kita untuk periksa kapan dan sebagainya gitu, dan lebih mudah juga kalau misalnya kita mau minta rujukan juga lebih gampang. Terus aku periksa ke puskesmas, dan dari bidangnya dia memberitahu kalau misal aku bisa menggunakan fasilitas BPJS ku untuk periksa ke dokter spesialis di rumah sakit manapun yang bekerja sama dengan BPJS, dan itu free. Dan itu aku baru tahu. Itu aku baru tahu karena aku punya buku pink ini. Yang penting adalah riwayat kesehatan kita ada di buku pink ini, dan riwayat kehamilan kita ada di buku pink ini, jadi kita bisa pakai kesempatan itu. Nah, akhirnya aku pakai deh ke dokter spesialis untuk periksa USG dan sebagainya dengan fasilitas yang aku dapat dari BPJS, karena waktu itu kehamilan aku tuh kembar, jadi itu seperti kejadian luar biasa yang nggak seperti kasus-kasus lainnya gitu. Walaupun kehamilan aku sehat, nggak masalah, tapi karena janinnya itu gemeli, kembar, makanya aku bisa menggunakan manfaat dari buku PI dan BPJS tadi gitu. Nah, buat kalian juga yang mungkin udah melahirkan, terus juga kalian udah anaknya udah mau umur 6 bulan, kan harus MPASI tuh. Nah, di dalam buku pink ini ya Moms, jadi ada kayak semacam step by step kan untuk memberikan MPASI. Untuk resep-resepnya juga ada, caranya bikin MPASI juga ada. Jadi di sini tuh lengkap banget pokoknya. Jadi kalian bisa niru. Aku juga dulu pertama kali belajar untuk bikin MPASI ya dari buku ini gitu, karena aku pikir ini kan rilis dari Kementerian Kesehatan ya, jadi pasti apa yang ada di dalamnya itu sudah standar nasional Indonesia gitu, standar kita gitu. Jadi aku nggak perlu googling lagi atau apapun itu. Jadi aku bikin sederhana mungkin gitu. Nah, di buku pink ini juga nih, kalau kalian pengen lihat ya, ada KMS. Nah, KMS itu apa sih? KMS itu kayak kartu menuju sehat. Jadi ini itu akan digunakan ketika anak kita di posyandu gitu. Nah, ke posyandu juga penting banget ya, paling enggak kan posyandu kan sebulan sekali tuh. Nah, kalau tempat aku, jadi paling enggak kita datang lah ya untuk beberapa kali ke situ untuk mengukur tumbuh kembang anak kita gitu, dari mulai tingginya, berat badan dan sebagainya. Dan di sini tuh lengkap. Jadi ini ada KMS untuk perempuan, warnanya pink ya untuk perempuan, KMS-nya untuk anak perempuan, dan ada juga untuk anak laki-laki yang warna biru ini gitu. Nah, ini tuh berguna sampai dia tuh umur 5 tahun. Jadi sampai dia tuh lulus balita. Jadi itu bener-bener bisa dipakai terus sampai kamu mengetahui tumbuh kembang anak kamu seperti apa. Jadi misalkan dia turun berat badan, kamu tahu. Kalau dia imunisasinya kurang, itu juga tahu. Jadi di sini juga lengkap, ada tabel imunisasinya. Jadi setiap kali imunisasi pasti ada tanggalnya kan, ada kayak semacam jadwal-jadwal gitu kan, imunisasinya apa aja di umur 1 bulan, 2 bulan, sampai dengan 2 tahun. Nah, di sini juga tercatat semuanya. Jadi makanya kenapa aku bilang
ini nggak boleh hilang, nggak boleh sobek, karena yaitu di dalamnya ini memang terlihatnya sepele tapi sebenarnya ini penting banget ya. Jadi mungkin buat kamu yang baru hamil, aku saranin untuk minta ini ke puskesmas. Kalau setahu aku di bidan klinik bidan atau apa tuh mereka nggak punya ini, mereka nggak punya buku pink ini, karena buku pink ini hanya diberikan di kayak lembaga-lembaga kesehatan yang seperti puskesmas, rumah sakit gitu. Jadi kalau di bidan biasa kayaknya nggak ada. Kalau di bidan biasa tuh kalian pasti akan dikasih kayak semacam gini deh. Nih, aku punya nih kartu kayak gini. Ini cuman kayak buat kontrol periksa gitu loh. Nah, kalau kalian ke puskesmas, itu pasti kalian akan mendapatkan ini, dan sekali lagi ini tuh free, gratis, nggak dipungut biaya apapun. Jadi kalian dapat ini tuh sudah gratis, beserta nanti ada panduan-panduan sebagaimana mestinya. Kalian ikutin juga apa yang harus kalian lakukan, apa yang nggak boleh dilakukan juga ada di sini untuk para ibu hamil gitu. Jadi menurut aku kalau sharing tentang kehamilan tuh aku pengennya tuh ngasih apa yang aku alamin gitu loh guys. Jadi nggak kata-katanya atau mungkin nggak cari-cari di internet doang, tapi memang apa yang sudah aku alami seperti itu. Nah, nanti di next video aku akan bahas tentang tips dan trik ya, karena aku udah hamil 7 bulan, ada yang banyak yang nanyain juga gimana caranya kalau hamil udah mulai gede gitu, udah 7 bulan mau ke 8 bulan, terus harus ngerawat bocil-bocil yang aktifnya luar biasa, sedangkan kita juga hamilnya juga sudah trimester ketiga, itu seperti apa nanti aku akan kasih di next video aja. Jadi segitu dulu ya untuk video aku ngebahas buku KIA ini. Sekali lagi jangan lupa untuk diisi, dipelajari, dipahami, dan kalau misalkan kalian nggak ngerti, tanyakan ke provider kesehatan kalian sendiri-sendiri ya, misal ke bidan atau ke dokter spesialis gitu. Karena semuanya itu pasti kita bisa pelajari dengan sangat sederhana. Jadi kalian pasti akan paham banget apa sih buku kesehatan ibu dan anak ini gitu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum.